Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Ananda? Semoga kita dalam lindungan Allah SWT. Amin. Materi kita hari ini, tema 2, subtema 4, bermain di tempat wisata, pembelajaran 2. Selamat menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Benny ingin bermain pasir. Ia akan membuat istana pasir. Istana pasir adalah bermain membuat bangunan istana terbuat dari pasir. Bahan utama yang digunakan adalah pasir dan air. Istana pasir biasanya dibuat di pantai. Membuat bangunan dari pasir dilakukan oleh anak-anak dengan menggunakan ember dan skop. Tetapi, orang dewasa sering membimbing dalam membuat istana pasir. Bahan lain yang digunakan dalam kegiatan adalah salju. Tetapi kita tidak mungkin menggunakan salju karena kita di negara Indonesia. Nah, di sini anak-anak ada 2 jenis istana pasir. Pertama, khas istana pasir. Terdiri dari beberapa jenis dasar dengan beberapa jenis menara atau satu menara di atas. Nah, yang kedua anak-anak, tetes istana pasir. Pasir yang sangat basah diteteskan di atas pasir basah lainnya dan menciptakan menara gumpalan pasir. Mungkin anak-anak ada sebagian yang sudah pernah membuat istana pasir ketika anak-anak jalan-jalan ke pantai bersama ayah bunda. Nanti siapa yang belum pernah membuat istana pasir bisa mencoba ketika ada pasir di depan rumah atau anak-anak ketika jalan-jalan ke pantai. Setelah kita membaca teks tadi, sekarang ada pertanyaan. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan isi teks bacaan. Nomor 1, apa bahan utama membuat istana pasir? Nanti silakan anak-anak baca teks tadi. Yang nomor 2, di mana istana pasir dibuat? Yang nomor 3, siapa yang suka membuat istana pasir? Nomor 4, apa bentuk istana pasir khas? Soal terakhir atau soal nomor 5, bagaimana cara membuat istana pasir tetes? Nanti kalau udah selesai silakan anak-anak kirim ke wali kelasnya masing-masing ya. Selanjutnya anak-anak, di sini ada gambar ibu guru dan muridnya. Anak-anak, kita hentikan dulu kegiatan bermainnya, nanti bisa disambung lagi. Sekarang kita melakukan pengamatan tentang benda yang ada di pantai dan benda yang digunakan untuk membuat istana pasir. Kata muridnya, "Ya Bu." Yang pertama, anak-anak, ini air. Air adalah benda cair. Dan yang kedua adalah pasir. Pasir adalah benda padat. Warnanya coklat. Yang ketiga ember. Ember adalah benda padat. Selanjutnya ada gambar skop. Skop ini ada yang kecil dan ada yang besar. Dan selanjutnya kerang. Kerang adalah benda padat. Nah, sekarang mari kita perhatikan atau berdasarkan pengamatanmu, kelompokkanlah yang termasuk benda tetap dan benda yang tidak tetap. Berikan tanda centang untuk benda yang tetap. Yang pertama, pasir. Pasir adalah benda tetap, maka kita centang. Yang kedua, ember. Ember benda tetap. Yang ketiga, skop. Skop adalah benda tetap. Yang keempat, itu gambar mainan, ada ikan, udang. Itu benda tetap. Yang kelima, cetakan untuk membuat istana pasir. Itu adalah benda tetap.
Selanjutnya, kerang. Kerang adalah benda tetap. Sedangkan air dan minyak itu benda yang tidak tetap. Maka tidak kita conteng. Nah, anak-anak, selanjutnya baca teks percakapan berikut dengan seksama. Dayu, Lani, apa itu sampah kalian yang berserakan? Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi di tempat umum. Buanglah sampah di tempat sampah. Maaf, Benny, tetapi itu bukan sampah kami. Benarkah itu, Dayu? Tetap sekali yang disampaikan Benny. Selain itu, apa aturan yang harus dipatuhi di tempat umum, terutama di pantai? Kata ibu guru, tidak boleh mendekati pantai tanpa pengawasan orang dewasa, Bu. Kalau aturan di rumah bagaimana, Bu? Jawab ibu guru, tetap kita harus menjaga kebersihan rumah. Sampah dimasukkan ke dalam tong sampah. Dimanapun kita berada, sampah harus dimasukkan ke dalam tong sampah. Bagaimana kalau kita praktikkan membersihkan pantai dan membuang sampah di tempat sampah, kata ibu guru. Setelah selesai, kita akan bermain domba serigala. Hore, kata anak-anak. Selanjutnya anak-anak, kita perhatikan di sini ada beberapa peraturan. Yang pertama, di tempat umum juga terdapat aturan. Kita harus menaati peraturan yang berlaku. 2. Di tempat wisata kita harus menaati aturan. Aturan di tempat wisata bermanfaat untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan semua pengunjung. Yang ketiga, contoh aturan yang terdapat di tempat wisata. A. Menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan atau tidak mencoret-coret fasilitas tempat wisata. B. Menjaga barang pribadi yang dibawa saat berwisata. C. Mengantri saat membeli tiket karcis. D. Tidak merusak fasilitas wisata yang disediakan. E. Jika di kebun binatang dilarang memberi makan hewan, dilarang meloncat pagar pembatas. F. Jika di pantai dilarang berenang terlalu jauh dari bibir pantai. Nah, ini ada beberapa anak-anak peraturan yang harus kita ikuti aturan tersebut ketika kita di tempat umum atau kita jalan-jalan ke pantai.